Kita mulai, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur malam ini boleh bertemu kembali Komisi 4 Majelis Pusat GKPA untuk melanjutkan perbincangan kami dalam rangka menyusun, memperbaiki, merevisi draft dari peraturan GKPA, khususnya peraturan tentang formasi GKPA. Tuhan berkati kami dalam pertemuan kami ini, sehingga dari awal nanti boleh kami selesaikan hingga akhir. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah, Amak Inang, malam ini kita akan melanjutkan sebenarnya di materi yang terakhir yang kita bahas soal formasi pengadaan. Nanti emang sekretaris akan mencoba share datanya, Ya, lalu kita lanjutkan dengan apa yang telah kita bicarakan 2 minggu yang lalu. ya, Silakanlah Mas Sekretaris. ya. Saya share dulu ya. Ya. Wah, sharing is not done. Oh ya, sebentar, sebentar. Oke, udah bisa, Bang. Udah ya. Ya, Iya. Oke. Kemarin kita sampai di sini. ya, Persyaratan, bentar saya baca dulu. Dari sini bab 2, perencanaan, rekrutmen, seleksi, penetapan dan pengangkatan, orientasi dan penempatan. Pimpinan pusat atau pejabat ditunjuk membuat perencanaan pengadaan pegawai. Rekrutmen lowongan formasi pegawai dilakukan paling lambat 30 hari sebelum penerimaan lamaran dimulai melalui media internal gereja seperti warta jemaat dan media digital, website resmi atau aplikasi gereja. Pasal 6. Pelamar harus memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis jabatan yang dilamar. Kayak gini dulu. ya. Jenis jabatan yang dilamar untuk memastikan inklusivitas dan kesetaraan. Syarat administrasi dapat disesuaikan dengan perkembangan ketentuan ketenagakerjaan dan kebijakan internal. Pelamar yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Warga jemaat CD, 1, 2, pegawai administrasi, belum menikah, 2, berusia. Bagi lulusan sekolah menengah atas dengan usia paling rendah 18 tahun dan maksimal 24 tahun. Bagi lulusan diploma 3 minimal 21 tahun dan maksimal 27 tahun. Bagi lulusan sarjana S1 dan pasca sarjana minimal 21 tahun dan maksimal 37 tahun. Ini. Pelayan gerejawi. Nah, ini kemarin yang pelayan gerejawi yang kita sampai B ini. Lulusan sarjana dan pasca sarjana teologia. A. Lulusan perguruan tinggi yang terakreditasi oleh BAN PT atau Lemdik. Ya. B. Bagi lulusan yang tidak sedogma dengan GKPA akan menjalani masa penyamaan dogma minimal 6 bulan maksimal 1 tahun. Nah, itu dulu. Ya. Udah pas ya, Bang ya? Benar ya? Ya, Ya, pas. C. Berusia paling tinggi 33 tahun. Paling tinggi. maksimal kali, Mang. Maksud saya maksimal ya. Ya, maksimal. Maksimal ya. Ya. Hmm. B. D. Berkelakuan baik dengan surat keterangan dari kepolisian. Ya. D. Sehat jasmani dan mental dengan surat keterangan dari dokter. Ya. F. Nilai rata-rata lulus sekolah lanjutan tingkat atas ya, paling rendah 7. Indeks prestasi lulusan perguruan tinggi paling rendah 2,75 per 100. Eh, itu kalau 2,75 untuk sarjana, maka untuk SMA itu 7,5. 7,5 ya. Iya, 7,5 dia. Iya, 7,5. SLTA ini sekarang sudah SMA ini. Sekolah menengah. B. Bersedia ditempatkan di semua tempat pelayanan GKPA dengan surat pernyataan di atas materai yang cukup. H.
H. Bersedia mematuhi peraturan yang berlaku di GKPA Peraturan yang berlaku di GKPA dengan surat pernyataan di atas materai yang cukup. I. Mengajukan surat permohonan kepada pucuk pimpinan. Ya. Pas ya. Nah, ini Yang ada pucuk pimpinan itu pimpinan pusat. ada Pimpinan menjadi pimpinan pusat. Bagian I. ya, Bang. Mengajukan surat permohonan. Suratnya. Nah, Ya, mengajukan surat permohonan ya pimpinan pusat. pimpinan pusat ya. Ya. Oh iya betul. Ya. Itu aja, Mang. Ya, betul. Pas. Nah, ini kalimat penyaringan kemarin kita ganti dengan seleksi. Ya, seleksi aja. Iya, seleksi aja lah. Ya. Kita mulai dengan seleksi. Proses seleksi menggunakan teknologi dan sistem berbasis kompetensi yang mengacu pada standar keahlian yang relevan untuk setiap jabatan. Oke. Maaf, boleh nggak ke atas? Kayaknya tadi ada yang harus kita ini. Mana? Lagi Mang judulnya tadi. Judul ya. Ke bawah. Ke bawah lagi Mang, ke bawah. Ini. Pelamar harus memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis jabatan. B. Pelamar yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Oh, udah pas. Maaf. Pas Mang, pas. Oke. Berarti kemudian seleksi ya. Seleksi. Proses seleksi menggunakan teknologi dan sistem berbasis kompetensi yang mengacu pada standar keahlian yang relevan untuk setiap jabatan. Pasal 8. Pimpinan pusat atau pejabat yang ditunjuk menetapkan hasil seleksi. Nah, ini saya buang nih. Dan mengumumkan pelamar yang lulus. Oke. Bab 4. Pengangkatan calon pegawai GKPA. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, ini dia, menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai dengan yang diminta dalam pengumuman yang dimaksud dalam pasal 5. Pasal 5. Oh iya. Tuh. Wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai dengan yang diminta, sesuai dengan syarat kali ya. Persyaratan ya. Ini emang Ya, persyaratan itu. pasal 5 apa di sini? Pasal 5. Rekrutmen lowongan formasi pegawai negeri paling lambat 30 hari sebelum pidana. Persyaratan itu. Yang ada persyaratan tadi. Udah ya, ini ya. Pasal 10. Pelamar yang lulus seleksi dan telah melengkapi administrasi diangkat sebagai calon pegawai. Ya. Proses pengangkatan harus memperhatikan prinsip meritokrasi dan kesetaraan. Oke, mantap. Sistem merit. Pasal 11. Hak atas gaji bagi calon pegawai sebesar 80% dari gaji pokok mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan surat pernyataan oleh pejabat pimpinan di tempat ia tugas. Jadi 80%. Ya. Kayak pegawai negeri ini. Ya, sudah begitu seperti selama Ya. ini. Udah persis nih kayak pegawai negeri 80%. 80% lah. Belum namanya itu masih masa percobaan. Bab 5. Pengangkatan calon pegawai menjadi pegawai GKPA. Pasal 12. Masa kerja yang diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok pengangkatan pertama adalah masa kerja pegawai selama menjadi pegawai GKPA tetap dan atau tidak tetap termasuk penugasan kerja di luar lingkungan GKPA dan atau tugas belajar. Masa kerja yang sebagai pegawai pada gereja lembaga gerejawi di luar lingkungan GKPA
jika pengalaman yang diperolehnya itu sejenis dengan bidang pekerjaan di GKPA. Ini masa kerja nih maksudnya. C. Gitu ya. Masa kerja yang bersangkutan sebagai pegawai di lingkungan dan di luar lingkungan GPA jika pengalaman kerja dimaksud tidak sejenis dengan pengalaman pekerjaannya di GPA diperhitungkan setengah. Jadi kalau nggak sejenis, setengah aja diperhitungkan dia. Ya. Dengan Misalnya dia, ketentuan ya, itu, paling banyak 10 tahun. ya, Jadi kalau dia 20 tahun tetap dihitung 10 tuh ya. itu sebelumnya. Iya ya. Oke. 2. Perhitungan masa kerja dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan dicantumkan pada surat keputusan pengangkatan pegawai yang berkenaan. Ya. Ya. Bukan pegawai yang bersangkutan. Ya. Boleh, pakai yang bersangkutan pun boleh. Oke. Pasal 13. Setelah menjalani masa percobaan atau praktek kerja, calon pegawai yang memenuhi syarat dan penilaian baik dan memiliki penilaian yang baik. Pendirian baik yang memiliki Setelah pendirian menjadi baik. masa percobaan, setelah menjalani masa percobaan atau praktek kerja, calon pegawai yang memenuhi Diangkat Ya. sebagai pegawai dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja dan pencapaian standar pelayanan. 1. Calon pegawai yang telah menjalankan masa percobaan paling sedikit 3 bulan, paling lama 6 bulan bagi pegawai administrasi, atau masa praktek kerja paling sedikit 2 tahun dan paling lama 2,5 tahun bagi pelayan gerejawi. Diangkat oleh pimpinan pusat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Oh, jadi 2 sampai 2,5 tahun ya baru dia 100% ya, Mang ya. 2. Pengangkatan dimaksud pada ayat 1 apabila calon pegawai memenuhi A. Penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik untuk setiap unsur. B. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan mental untuk diangkat menjadi pegawai. Betul. 3. Persyaratan dimaksud pada ayat 2 huruf A, 2 huruf A adalah rekomendasi dari pimpinan unit tempat calon pegawai selama menjalani masa percobaan atau praktek kerja kepada pimpinan pusat. Oh, jadi penilaian kinerja itu rekomendasi dari pimpinan unitnya. Ya. Bahwa calon pegawai yang bersangkutan cakap untuk diangkat menjadi pegawai GKPA. Sampai di sini dulu, Inang. saya rasa Mang ke persyaratan di atas Mang sebelum Coba. poin-poin 1, 2, 3 ini kan pasal 13 setelah menjalani mana tadi? Nih, setelah menjalani masa percobaan atau praktek kerja, calon pegawai, maksudku typo-typonya calon pegawai yang memenuhi syarat dan memiliki penilaian yang baik, diangkat sebagai pegawai dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja dan pencapaian standar pelayanan sebagai berikut, tambah sebagai berikutnya, Mang. Titik 2, kan gitu. Ya. Baru titik 2. Misalnya M, atau sekarang kita perbaiki Mang atau bagaimana? Yang mana? A, masa M-nya kan seharusnya huruf besar gitu dia. Mau huruf besar? Karena udah huruf besar di atas sama Inang. Tapi memulai kalimat Mang. Oke. Mau huruf besar, boleh. Ada lagi, Nang? Bahwa calon pegawai yang bersangkutan bukan lebih bagus dia kalimatnya kita buat memenuhi persyaratan. Yang mana, Inang? Bahwa poin 3. Nah, bahwa calon pegawai yang bersangkutan memenuhi persyaratan. Bukan itu aja lebih bagus daripada cakat. ini Diganti dengan memenuhi persyaratan.
untuk diangkat menjadi pegawai GKPA. Karena kita kan berbicara persyaratan di atas itu, Mang. Oh, sorry, ntar ya. Kita ganti. Warna apa kemarin nih? Pasal 14. Lanjut. Calon Lanjut. pegawai yang telah menjalankan calon pegawai yang telah menjalankan masa percobaan atau praktek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 13 ayat 1-2 ini tadi 13 ayat 1-2, tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi pegawai, hanya dapat diangkat menjadi pegawai apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan. Maksudnya apa nih, Bang? Ini kita cabut aja ini karena ini masih Iya. mungkin maksud dia pegawai yang tidak memenuhi persyaratan selama praktek tidak bisa diangkat menjadi pegawai. Itu aja sebenarnya kalimatnya ini. Gitu maksudnya. Itu apa? Tapi masalah peluang yang Peluang apa ini? itu. Jadi Jadi mengalami karena penistaan sesuatu sebab belum diangkat menjadi pegawai, karena belum, tetapi karena belum dapat diangkat menjadi pegawai. Titik aja sampai di situ aja. yang mana apa tadi Bang? Sebab Tetapi jangan ini calon kita coret pegawai, kan? Ini kita iya, coret. nah, sampai di situ aja. Karena kan maksudnya karena sesuatu sebab belum bisa diangkat menjadi pegawai, artinya belum memenuhi persyaratan, baru diperpanjang dia. Hmm. Nah, itu. Karena ini hanya dapat diangkat menjadi pegawai itu kan penjelasan selanjutnya. Jadi rancu lagi Iya. kalimat. Iya. Berarti gini dia, Mang. Tetapi karena sesuatu sebab belum dapat diangkat pegawai. Ya, itu Oh aja. iya, iya. Iya, iya. Belum dapat diangkat Menjadi menjadi pegawai. Udah pas. pas itu. Ini sesuatu sebabnya nanti ada di mana nih? Artinya nanti mentornya tidak memberi rekomendasi. Oh Contoh, gitu, gitu. Oh, mentor tidak kasih penilaiannya, rekomendasi ya? ya penilaiannya tidak baik, belum layak Oh, jadi pendeta misalnya kan, belum layak jadi pegawai, oh maka gitu. perpanjang dia. Hmm. Oke, pas. Oke. Pasal 15. Calon pegawai yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 1, 2, dan pasal 14 yang diangkat menjadi pegawai diberi pangkat. Nah, Hmm. ini kalau pegawai negeri yang di bawah ini, Nah, pengatur muda bagi yang telah diangkat dalam golongan 2A, betul. Di sini kalau di pegawai negeri pengatur muda itu baru tingkat 1 pengatur. 2A itu pengatur muda tingkat 1 sama lah ini. pengatur muda disesuaikan aja dengan pegawai negeri itu aja, Mang. Iya, Ya, disesuaikan aja. Di pegawai negeri berapa berapa tingkat dia? 1 Satu, pengatur, penata, pembina utama 4. 4 ya. Di kita tidak ada pembina ya. Ada, Mang. Pembina itu sudah ini golongan 4 ada kan? si Amang ini, Amang pendeta BM kemarin katanya dia ada 4C itu. Iya. Pembina utama Tapi, udah muda itu. tapi di kita nggak ada pembina di yang lama ini. Oh, berarti gimana tuh, Mang? Kita bikin enggak? Ini Iya, udah kita benar nih. sesuaikan aja. Penata Kita itu, penata 3C udah benar. Cuman di sini belum ada pembina 4A, 4B, 4C ya, belum ada. betul. Kita masukkan aja yang pegawai negeri ini. Ini ya, coba ya. Coba ya saya Karena di masukkan ya. kita, ya karena di kita adanya 4A, sekarang 4B, 4C. Iya. Sudah ada kan? Nih, Iya.
Nah itu. 4D ada kita. Ada sampai 4E ada. Nah, itu ya berarti. Iya, sampai 4E ada sekarang. Cuma persoalannya itu kita juga belum memodomani soal kepangkatan ini. Oh, Misalnya kalau dia masuk dari 2A kan maksimalnya itu 3B. iya. Kalau dia masuk dari 3A maksimalnya itu 3B. Hmm. Di kita masuk 3A bisa 4E. Ah, masa? Iya, baru sekarang itu 4E. Gak bisa lah itu. Masa dia nggak mengikuti proses? Ah, Itu persoalannya di kita. Udah lama itu. Waktu saya Biro 1 sudah saya sampaikan itu. Ada yang salah itu. Tapi Amang Hutasoit sama Amang apa itu Amang Harahap nggak mau, mereka harus mau hmm. 4E gitu. Saya bilang yang berhak 4E itu harus grade S3. Hmm. Dia bisa sampai ke sana. Kalau S2 dia 4C. Kan itu. Ya. Tapi di kita grade 1 4E bisa. Hmm. Ya, karena tadi ada kita buat kalau dia terpilih pimpinan naik 2 golongan. Oh gitu. Ya, terpilih Pareses naik 1 golongan. Oh, otomatis. Otomatis. Baru. Itu yang membuat pangkat kita itu bisa sampai 4E. Bahkan sebenarnya bisa lebih. Tapi amburadul lah itu. Iya, itu yang perlu kita tata nanti di aturan kita ini. Iya. Sehingga dia ada apa namanya upaya untuk misalnya di kalau di pemerintahan dia masuk 3A, dia berakhir 4B, mentok dia. Kalaupun dia ada kenaikan-kenaikan, dia dinaikkan dia berkala. Mm-mm. Tapi dia sudah mentok di 4B gitu. Jadi kita enggak, tetap aja terus naik golongannya. Hmm. Nah itu nanti kita lihat nanti di bagian mana itu, saya lupa di mana. Tapi nanti ada itu bagian itu. Tapi dari sini kita sudah susun dari pembina utama, pembina muda sampai kepada eh, apa namanya pengatur muda gitu. Nanti kita lihat ada banyak itu peraturan-peraturan yang ditetapkan tapi tidak kita berlakukan. Misalnya Iya. untuk pendeta resort harus 3B katanya. Maka Harus. 3A itu harus 3B. Oh. Makanya semua pendeta diperbantukan kan. Berarti ada dong yang kenaikan tingkatnya, kenaikan golongannya tidak sesuai dengan masa kerja itu. Kan harus ada ketentuannya itu. Ada ketentuannya. Oh iya. Baru tetapi tidak semua diberlakukan gitu. Tidak semua diberlakukan. Kepada Oh. pendeta resort harus 3B baru pendeta resort. Tapi kepada kepala biro tidak diberlakukan. Nah itu. Kepala Harus, kepala biro itu harus 4A iya. berdasarkan Ada peraturan kita. peraturannya itu. Nah, itu kan harus itu harus kita tentukan, Amang. Jadi kita harus menentukan seorang kepala biro harus memiliki pangkat dan golongan 4A misalnya. Nah, itu kan selama ini nggak ada kan? Selama ini nggak ada. Nah, itu maksud saya nanti kita yang menentukan, Amang. Iya. Kalau pendeta Maka resort tadi berapa, Bang? 4 apa? Pendeta resort? 3B. 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 Nah itu selalu dirawat pendeta sudah kita minta itu Hmm. dikembalikan ke peraturan yang lama. 3A pun boleh pendeta resort. Hmm. Supaya apa? Jemaat itu kan nggak tahu mana pendeta resort pada diperbentukan. Betul. Mereka butuh pendeta resort, bukan pendeta diperbentukan. Iya. Itu. Karena ya posisi kita sekarang belum butuh 3B pendeta resort. Oh, 4A gitu. apa namanya kepala biro. Nggak Hmm. punya orang kita gitu. Hmm. Karena nggak punya orang, ngapain kita bersulit diri kita? Makanya nanti masuklah kita ke sana nanti pasti ada di jabatan pendeta resort. Kita mulai aja dari 3A. Ngapain 3B? Iya. Iya, nggak apa-apa. Tapi itu harus kita buat ketentuannya, Mang. Ya, kami Ini Mas dulu, sebenarnya sudah ada susunan kepangkatan pegawai GKPA, sudah diaturkan itu kan? iya, Hmm.
Nah, di situ dia nanti kita masuk ke sana ada nanti di apa di jenjang kepangkatan nanti akan kita bicarakan itu. Iya, jenjang kepangkatan. Kenaikan pangkat, Amang. Iya, nanti kita bicarakan itu. Tapi kita juga sudah atur sekarang ini soal pengatur muda sampai pembina utama. Iya, Dari sini nanti kita dasarkan ke situ. iya. Kayak pegawai negeri aja, Mang. Iya, iya. Tapi Mang, Oke. kalau kita yang lama itu di susunan kepangkatan pegawai, kita mulai dari juru muda loh, Mang, bukan pengatur muda. Iya, karena masih itu dulu terminologi yang dipakai pemerintah. Iya. Nah, Oh, ini yang sekarang baru yang kita buat, Mang. ya Berarti harus berdasar ditandai dong. ya ditandai amang lah tadi yang kita masukkan dari apa namanya jenjang pangkat dari pemerintah tadi. Iya, iya. Bentar. Yang ini ya, mulai dari sini tadi. Ya, Dari 4A. Mulai ya. dari awal ini, Mang. Karena kalau dari yang lama itu juru muda tingkat 1, juru tingkat gitu. Itu yang lama Inang istilah itu. Ya berarti kan kita membaharui, berarti harus kita tandai, Mas. Gitu. Nah, Oke ya. Nanti Ya, kita aturlah kepangkatan setiap jabatan-jabatan struktural yang ada di GKPA. Bisa itu. Mengikuti pegawai negeri juga bisa. ya. Calon pegawai yang meninggal dalam tugas diangkat menjadi pegawai terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan meninggal. Maksudnya, calon ya. pegawai yang meninggal dalam tugas diangkat. Itu sebagai penghargaan itu. Oh, Jadi diangkat dia menjadi. masih pegawai, tetapi dia meninggal, maka diangkat dia menjadi pegawai. Oh, mulai awal bulan yang bersangkutan Bersangkutan dinyatakan meninggal. meninggal. Ya, misalnya meninggal dia 25 April, Maret. Ya, Tanggal 1 April nanti diangkat dia pegawai. padahal dia meninggal dia. Ya itu penghargaannya. Tapi nggak konkret juga sih, emang kurang logis juga yang sudah meninggal baru diangkat lagi. Atau ini kan pegawai terhitung mulai awal bulan, berarti meninggal dia 25 Maret. Berarti tanggal Nah, 1 Maret diangkat dia pegawai. Nah, itu dia. Terus meninggal bagaimana 25 dengan Maret, 1 April dia pegawai gitu ya. Enggak, 1 Maret. Oh, 1 Maret. Oh. Ya, terus misalnya kan pegawai terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan meninggal gitu. Awal bulannya itu misalnya meninggal 25 Maret. Di Ya. awal Maret itu sudah dia diangkat pegawai. terus Apa gimana apa dengan hak-haknya, Amang? apa hubungannya ini supaya Pensiun. menghargai yang bersangkutan? Kayak di tentara kan dinaikkan satu pangkat itu. Anumerta satu Hmm. pangkat. Ya, Ini hubungannya hubungannya itu. dengan pensiun ya, Mang ya? Enggak. Ya, hubungannya dengan Enggak. pensiun. Ya. Hubungannya dengan pensiun. Oh. Dan penghargaan kepada yang bersangkutan. Ya. Sehingga dia mendapat hak karena dia sudah pegawai. Hmm. Berarti hak gaji pun dikasih dong, Mang, gitu. Iya, dikasih. Karena dia Tapi sudah pegawai. tapi hanya sebulan itu gitu. Ya, itu. Oh. Hanya hak-haknya itu. Penghargaan kepada yang bersangkutan. Itu nggak langsung dikalimatkan, Mang, biar nggak multitafsir. Misalnya kan ini aku tahu karena aku ikut di sini gitu, yang nggak tahu. Misalnya bersangkutan apa mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dan diberi hak gaji selama gitu. Itu Oh, nggak bisa bisa. diatur kan? Tapi nanti itu di apa nanti di peraturan kesejahteraan nanti juga apa dibahas lagi. Ada Oh, kesejahteraan membahas soal hak dan kewajiban pegawai. Ini ini harusnya kita bikin judulnya nih, Mang. Ini kayaknya nggak cocok nih. Pengangkatan calon pegawai pengangkatan ya. Iya, karena masih bicara pengangkatan itu. Pengangkatan ya. Iya, Calon pegawai yang cacat karena tugas yang dinyatakan oleh dokter tidak bekerja lagi diangkat menjadi pegawai. Oh, jadi kalau iya, dia cacat tetap diangkat pegawai ya. iya, betul. Hmm.
calon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 setelah diangkat menjadi pegawai diberhentikan dengan hormat loh. Begitu diangkat diberhentikan. Ya, karena cacat. Oh, gitu. Iya, Hmm. Begitu karena dia cacat. diangkat langsung diberhentikan ya. Iya, karena administrasinya kan begitu. Apa ini? Ini ada kurang-kurang nih. Pegawai diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dan diberi kepegawaian, apa maksudnya ini? Diberi kepegawaian. Diberi kepegawaian Hak, berdasarkan hak hak, kali. hak itu hak, Hak kali. hak, hak Oke. kepegawaian. Hak kepegawaian. Pengangkatan calon pegawai menjadi pegawai sebagaimana maksud pada ayat 2 berlaku terhitung mulai tanggal 1 pada bulan surat keterangan dokter. Ya, artinya tadi kembali seperti tadi di atas. Oh, tetap awal bulannya ya. Ya, awal bulan dia. Ya. Amang, kan Gimana, poin Inang? 3, sorry Amang. Poin 3 kan ini jelas kita mengerti. Calon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 setelah diangkat menjadi pegawai diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dan diberi hak kepegawaian. Ini kan jelas kita mengerti. Tadi usulku kalau poin 3 sudah jelas, poin 1 itu sudah harus kita jelaskan lagi, Mang. Boleh Supaya kalau di situ pun ya, dibuat misalnya diberi hak kepegawaian bisa ya disambung. udah. Ah, Tiga dan tadi dia. diberi hak. Ya, Karena di poin 3 sudah dijelaskan, poin 1 juga harus kita jelaskan gitu. Supaya ya, menjadi boleh. bagian yang lengkap kan. Ya, Jadi gimana, ya. Inang nih? Poin 1 itu Mang, mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan calon pegawai yang meninggal dalam tugas diangkat menjadi pegawai. Mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dan diberi hak kepegawaian Ya, sesuai dengan peraturan berlaku. dan diberi hak kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku. Iya. Gitu. Abang tambahilah di warna merah. Gitu, Inang. Iya betul Mang. Supaya sinkron dan lengkap seperti poin 3 itu. Poin 3 dia sudah muatannya lengkap. 2 juga. Enggak, Mang. Kalau Oh, poin 2 itu kan dijelaskan di poin 3. oke, oke. Ada lagi kira-kira nih? Nah, kalau pasal 16 sudah oke. Bab 6, pemberhentian calon pegawai. Pasal 17. Calon pegawai dapat diberhentikan dengan hormat apabila tidak memenuhi standar kinerja dan atau tidak memenuhi kewajiban administratif termasuk pengajuan surat berhenti secara tertulis. Nah, boleh terus lepas itu. 1. Calon pegawai diberhentikan apabila A. Mengajukan permohonan berhenti, B. Tidak memenuhi syarat kesehatan, C. Tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas, D. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu pelayanannya, E. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar atau palsu maksudnya nih ya. Nah, itu dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan Ya. itu ada hukum ingkrah itu kalau di pengadilan nanti. Apa namanya, Nang? Amang? Dan eh, eh, kekuatan tetap, Kekuatan hukum tetap dan dijatuhi kekuatan dijatuhi hukum yang berkekuatan tetap, dijatuhi hukum yang berkekuatan tetap, di pengadilan itu maksudnya itu ya, ya. ingkrah itu. Karena kalau disiplin tingkat sedang dan berat nanti bisa itu masih hukum gereja. Ya. Tapi kalau sudah hukum negara pun menjatuhi dia, dia dikenakan juga sanksi itu. Ya. Betul tuh. F Eh, udah sudah. pas nih.
Berarti ini memberi keterangan palsu ini berarti. Ada lagi nih. Oh, ada lagi bawahnya nih. G. Dihukum penjara atau kurungan Oh berdasarkan ini. Oh, itu Udah sudah ini ada. Mang, udah sudah ini ada Mang. sini Nang, Amang. Ada tadi, sudah ada tadi. Ya, oke, oke. Berarti sudah dihapus saja. Berarti Yang hapus saja ya. ya, karena di bawah rumahnya sudah ada. Tadi seperti apa bunyinya nih? Sebentar dulu saya balikin. Jadi dijatuhi hukuman tingkat sedang dan berat. Udah sampai situ. Oh gitu aja ya. Ya, Seharusnya memang supaya dia sistematis, poin F naik ke atas, poin E turun. nah, betul. Iya kan? Supaya sinkron dia. Di mana Nang? Poin E jadi poin F, poin F jadi poin E. Ya, Biar supaya sistemnya. nyambung. Udah. Supaya nyambung. Hmm. Ya, baru di bawah dia yang tadi. Ya, Hmm. Nyambung lah dia ke bawah. rugi. Oke. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan tetap karena dengan sengaja telah melakukan tindak pidana kejahatan. Ya, Betul. Calon pegawai yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, B, C, dan D, 1, A, B, C, dan D, diberhentikan dengan hormat. hmm, Satu nih, satu. ya. Itu karena disiplin eh, administrasi dan sebagainya itu. Calon pegawai yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E, F, dan G, ini tadi nih, Hmm. E, F, dan G, berat ini berat pokoknya ini. Nah, ini berat nih, diberhentikan dengan tidak hormat. Ya, Pas ya. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ditetapkan oleh pimpinan pusat. Ya, betul. oke. Nah, ini masuk kita bab 7 harian, pegawai harian dan honorer nih. Padahal pemerintah sekarang bilang udah nggak ada lagi pegawai honorer. Betul. Kita cabut aja juga lah itu Mang. Lanjut juga itu. Nggak ada. Di GKPA Pemerintah kok ada sudah cabut. honorer. Hmm. Pegawai harian juga nggak ada kayaknya tuh di GKPA. Iya, tapi ini mungkin biasanya ada ini dia apa di unit. Di unit itu Gimana? misalnya kebun, di kebun sawit ada pegawai honor-honor kita. Hmm. Itu mungkin yang di sini maksudnya pegawai honor itu. Atau di nanti bisa saja di panti asuhan Oh iya. atau di PSC nanti. Wah, ini coba Kan kita baca dulu, Mang. Ini kayaknya seru nih, coba baca dulu ya. Pengangkatan pegawai harian dan honorer dilakukan berdasarkan kebutuhan mendesak, betul. Dengan persetujuan Majelis Pusat dan ketentuan lebih fleksibel sesuai. Ini nih, dalam hal-hal tertentu dapat diangkat pegawai harian honor atau honorer yang masa baktinya dan atau jam kerjanya diatur sesuai kebutuhan, betul. Hak dan ya, kewajiban pegawai harian dan atau honorer diatur dalam perjanjian kerja dengan ketentuan. Nah ini nih, pengangkatan pegawai harian dan atau honorer setingkat golongan wah. golongan Honorer tiga ya. setingkat golongan 3 dan 4. Maksudnya apa ini? Ada pegawai honor langsung golongan 3. Ya. Biasanya golongan dua ini. Nah itu makanya. Bukan maksudnya ini profesional. Itu yang saya tidak tahu ya. Tapi setahu saya honorer itu nggak pakai golongan. Oh iya. Sekarang di negara kita itu ada yang namanya ASN, yaitu pegawai pemerintah perjanjian kerja. Itu golongannya 8, 8 golongan, nggak seperti pegawai negeri ya. Sama seperti P3K kan. Iya, P3K itu lah teman. Jadi tidak Pegawai usah pakai. pemerintah perjanjian kerja namanya itu. Ya, jadi tak usah ada golongan itu. Nah ini saya bingung ini. Ya. Kok pegawai honorer disetingkatkan dengan golongan 3 4? Hmm. Ini ada satu duanya kan nih. Atau mungkin begini nih, kalau mungkin golongan satu dua itu itulah yang kepada apa namanya office boy mungkin di kantor ya.
Iya, iya, iya. Golongan 34 mungkin ini untuk di unit-unit profesional dia. Ya, Ada, untuk maaf memangnya ada pendeta honorer di kita enggak ya? Nggak ada. ada, Ada. ada. Pendeta non struktural ada. Tapi Honorer pendeta nggak ada. honorer, Nggak ada. Nggak ada. nah, itu. Atau di kantor pusat ada pegawai honorer. Ada. Itu apa Oh, itu? mungkin ini nih. Oknum. Tapi masa pegawai honorer bisa sampai punya golongan, berarti dia udah terlalu lama dong jadi pegawai. Nah itu makanya ini sudah melanggar undang-undang karena undang-undang sekarang Iya, kalau dia sudah 10 tahun honorer dia akan diangkat pegawai. iya, dia udah dicopot dia langsung. Iya. Makanya sekarang outsourcing itu kan per 2 bulan, per 3 bulan. Iya, betul. Takut Ini mereka diangkat pegawai. Takut ini masih diangkat. pengangkatan loh, Mang. Pengangkatan pegawai harian atau Iya, honorer setingkat gitu. Masa Jadi kita menerima? kita hapuslah ini setingkat ini semua. Pengangkatan pegawai harian atau honorer titik. iya, udah dilakukan oleh pimpinan pusat, gitu aja nih. Ya itu gitu. Memang, Tahu setingkat. wah, tuh udah gitu. Ya, Nah, itu kalau itu mantap nih, setuju saya. iya. Nah, ini Golongan-golongan itu kan tidak ada sama dia. Toh nanti harian berapa per hari kan gitunya itu. karena kalau udah digolong, udah pakai golongan emang udah tetap di nanti itu, bukan honorer lagi. Iya, Berarti iya, nggak ada poin B-nya, Mang. Nggak ada poin B-nya. Karena poin A sama poin B sekarang jiwanya sama. iya, iya betul. Poin B-nya dihapus, Mang. B. Ah, Hmm. Ini ada preses nih, preses. Kan itu makanya dia jelaskan itu satu kan di kantor pusat itu satu. Honorer di Iya, kantor pusat. Baru preses untuk pegawai harian kantor atau distrik. kantor listrik. Si inang preses, si Janerio statusnya apa? Nah nggak itu. tahu aku sama statusnya itu, Mang. Allah lah. Apa Nah itu. statusnya Tinang? Statusnya dia di situ admin. Honor nggak? Bukan honor sih, ya, Mang. Nah ini Lebih kalau dia tepatnya masuk kepada dia admin. masuk nomor 2 dia berarti itu. Iya itu. Masuk ke situ. Di resort juga ada itu nanti dan di perlagutan. Hmm. Kayak si Rama mungkin di Jakarta itu kan masuk Ya, hotel itu. ini nggak usah pakai setingkatnya aja, gitu aja dibuang aja nih. Kalau Ya, nggak, Makanya dia Mak- jadi sama. Pengangkatan pegawai harian atau honorer mau dilakukan di tingkatan pusat dilakukan oleh pimpinan pusat. hmm. Pengangkatan pegawai harian atau honorer kok jadi Ini preses pun diatur di sini ya? Kayak mana nih ya? gini, Oh, ini kita buang. Ini kita buang lagi, langsung ini nomor 1. Karena ini kan yang nomor 1 kan udah di atas. Oke, betul. Ini kita buang, ini kita buang. Nah, ini kan honorer dilakukan oleh ini preses untuk ini pendeta untuk resort. Atau kita gini aja, kita bagi-bagi aja. Dilakukan olehnya sini. Nah, ya oleh titik dua. hmm, Itulah tadi nomor satu itu. iya, Oleh titik dua eh, pimpinan pusat iya, di pusat, preses di distrik, iya. di perlagutan dan resort. Tapi khusus yang di kantor pusat itu persetujuan majelis pusat. Nah itu, makanya nih, ini gini aja emang. Oh, maksudnya begini, kalau nanti ada honorer di tingkat pusat harus Mm-mm, menjadi persetujuan majelis pusat. mm-mm, Tapi kalau untuk kantor pusat iya. hanya pimpinan pusat yang memberikan apanya pertimbangannya. Ya ini, makanya ini di kantor pusat kan. Kalau ini kan yang, Itu makanya dibuat tadi golongan 34, golongan 12 itu maksudnya itu. oh gitu ya. Ya, golongan 34 itu harus mendapat persetujuan majelis pusat. Oh iya, iya, iya. Artinya itu berarti kan sudah proporsional. Iya. Tapi kalau hanya golongan 12 itu kan berarti startup office boy-nya itu. Oh iya, iya. Atau tenaga admin. Ah, Berarti itu udah tidak benar perlu, nih. ya tidak perlu majelis pusat. Ya, udah benar lah nih kalau gitu. Ya, itu maksudnya itu. Ya,
Kalah, lanjut lah, Mang. Cuma cuma saya hanya bingung saja kok bisa-bisanya pegawai honorer ya sudahlah. Enggak, Ya, harus kita clearkan itu memang, Mang. ya, jadi kalau ada nanti honorer yang berskala pusat Iya, harus harus disetujui majelis pusat dia. iya. Tapi Kalau honorer, tapi itu rancu juga, Mang. Honorer, ini kan pengangkatan, masih pengangkatan pegawai harian dan atau honorer setingkat golongan 3 dan 4. Masa honorer golongan 3 dan 4? Berarti nah dia itu maksudnya profesional S1 dia. Inang. Dia S1 profesional Dia S1. atau S2. Jadi Oh, saya contohkan ini, mungkin dia itu kerja sebagai honorer di sana, nanti itu masuknya S1. Nah, setelah mungkin 3 tahun dia jadi pegawai honorer, kalau dia mau diangkat menjadi pegawai, kan dia langsung bisa, karena dia sarjana kan bisa golongan 3. Itu harus melalui persetujuan majelis pusat, gitu kali mungkin. Iya, mungkin itu. Hmm. Jadi dia masih honorer, belum diangkat pegawai dia. Belum diangkat, tapi kalau mau diangkat, Baru wah, udah disetujui majelis pusat. ya, Atau begini, dia honorer, kayak oke. konsultan misalnya, dia konsultan lah Iya, iya. di GKPA. Jadi dia sudah golongan 3 atau golongan 4. Jadi untuk menentukan dia menjadi konsultan di GKPA harus disetujui majelis pusat. Contoh Hmm. misalnya konsultan sawit, contoh Iya. itu kan harus melalui rapat majelis pusat. Nah, kalau dia konsultan kan sudah golongan 3 4 itu. Betul. Tapi Konsultan. kalau ada golongan 1 2 office boy Iya. di pusat kantor pusat, di Iya, iya, distrik iya. KSS. Udah paham saya nih. Nah, itu dia maksudnya. Iya. Golongan 1 2 kalau untuk pegawai kantor pusat itu yang mengangkat itu adalah pimpinan pusat. Sedangkan Ya, kalau di kantor distrik si Jenario yang mengangkat preses. KSS ya. Pendeta resort. Ah ya, udah Ya, paham tadi, paham saya. ya itu Paham. maksudnya. Oke. Amang, Amang nggak enak bilang Amang Jenerio ketawa. Contoh Makanya kan kasus. aku tanya sama Inang, dia statusnya apa itu? Statusnya Honorer atau menikah, Amang. horor? Status menikah. Ya udahlah, nanti nanti tapi jangan diangkat tetap dia ya. Status menikah. Oke, pegawai bantuan. Nah, pengaturan pegawai yang dipinjamkan, kalau di dalam bahasa SDM namanya transfer nih, Emang. Oke, oke. Ya, tapi nggak apa-apa lah, yang mana mau kita pakai lah. Pegawai yang pengaturan pegawai dipinjamkan atau dibantu bukan oleh ini ke lembaga lain. Oleh. Coba Hmm. saya buang dulu ke-nya ini. Tadi dia begini tuh bunyinya. Atau dibantu oleh lembaga lain, maksudnya gimana nih? Atau Nah, ini kita minjam dari sana, minjam maksudnya dari begini. lembaga lain. Maksudnya ketika nanti Jerman mengutus ke kita tenaga eh, dosen Ah, atau tenaga misionaris, oh gitu. itu maksudnya ini. Jadi kan GKPA harus apa namanya menggaji dia. Kayak misalnya dari GKPS itu 2 orang kemarin pendeta Iya, GKPS. iya, iya. Nah, kita akan menolak apa namanya memberikan kebutuhan dia sesuai dengan Iya, ketentuan yang berlaku. iya, Itu maksudnya itu. iya, iya, paham. Saya pikir tadi ini orang kita, pegawai kita yang dipinjam ke keluar gitu, enggak ya? Oke, udah pas lah nih. Ya, Dan berarti yang ditransfer dari lembaga lain ke kita ya, Mang ya? ya, ya. Ya, ya, oke. Pas. Bab 9 perberhentian. Bagian ke-1 pemberhentian dengan hormat. Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat karena permintaan permintaan sendiri dengan surat tertulis. Ya, Keterangan dokter, maksudnya apa ini? Atau ada banyak? sakit karena Ya, sakit dia. Hah? tapi Karena sakit. Iya. Misalnya cacat Oh gitu ya. tidak bisa lagi dia yang lainnya. baru karena PHK Iya. meninggal dunia mengakhiri masa baktinya. Iya, iya. Karena pengurangan tenaga kerja, Mang. Pakai kerja kali ya. Karena pengurangan tenaga.
karena pengurangan tenaga kerja ya. Kerja. Pengurangan tenaga kerja, ya. Efisiensi atau rasionalisasi. Ini nomor E1 itu sekarang undang-undang yang baru sudah 58. Iya, undangan apa itu, Mang? Ya, apa namanya? Aduh, yang undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Iya, kita Sekarang kan naikkan lagi 58 itu karena itu sudah berlaku udah di dari negara. udah 5 tahun yang lalu. Iya, 5 tahun yang lalu udah apa Iya, itu? sudah berlaku ini. Sedangkan Iya, kemarin undang-undang TNI aja mereka sudah 63 sekarang. iya. Kita yang tidak bisa 65 pegawai, Udah kita janganlah. Kita 58 aja. bukan untuk pegawai pelayan di gereja Oh, masih pelayan bertahan gerejawi. Ya udahlah 60 aja lah. 60 sementara. Itu juga di Angkatan Darat 63 udah ribut para ini kolonel. Para Oke, kolonel udah ribut. nomor pasal 522. Ini cocok ya. Kita tambah nih, Ya, Mang 58 jadi. ya, dimerahkan lalu. Ya ya. Ya. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada pasal 21 diberikan penghargaan berupa uang Ya. pesangon. Nah, ini kemarin, Mang, kami kan Hmm. kemarin apa nih? Retret nih PKB GKP penjernihan. Hmm. Adalah di situ dua pendeta kan. Nanya-nanya lah saya. Ada yang pensiun, ada yang masih aktif. Kutanya lah, iseng lah saya nanya pensiunnya. Ah, udahlah. A- Ada katanya. Jadi kayak pendeta pendeta BM kemarin. Amang gimana Ya. besok pensiun? Aku kuambil semua uang uang pensiunku. Ada itu Amang di sini. Enggak, itu vendor itu kan, vendor kita ke PGI. Oh, Jadi oleh PGI menawarkan dua opsi. oh gitu. Kah diambil semua atau dicicil. Artinya dia Tiap bulan, tiap bulan. ya, Betul. bulan dia PGI akan mengalihkan dana kita ke asuransi. Oh Betul. gitu. Lalu asuransi akan bertanya ke kita Nah, berapa persen tiap bulan, 20% Hmm. atau 30%, oh tergantung. gitu. Ya, Oh, lalu ada kasus-kasus dulu dia buat per bulan 20%. iya. Ternyata yang bersangkutan meninggal. Terus, Habis hangus. astaga. Jadi daripada hangus di orang, lebih baiklah Ambil kita simpan di kita. ambil sekaligus simpan sendiri di bank kita gitu ya. Ya, masukkan deposito, samanya itu. Samanya dua itu ratus ya. juta, 200 juta kita masukkan deposito, 2 juta itu tiap bulan. Iya. Diterima. Masalahnya Jadi kalau kita taruh di bank kita sendiri, suka-suka kita ngambil lah, Mang. ya, tapi kan daripada habis leong nanti, Ah, kita ya kan nggak betul betul. tidur ini. Tapi betul juga itu betul juga. Ya. Kalau kita terima semua, bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita kan. Oh, Artinya ya. tidak hilang itu. Gitu. Itu ada hitungannya nggak, Mang? Misalnya kan kalau dia tadi ada kan sistem perjanjian dengan asuransi sampai berapa lama dia itu ada nggak batas limit waktunya itu, Mang? Sampai Atau mati. mati? Sampai mati dia. Ya? Ya, tapi kalau sudah mati, habis. Sampai mati misalnya si suami yang jadi pegawai gitu sampai mati Ya, suami. si pegawai itu. Nggak jatuh ke istri. Enggak, Aduh, habis dia. astaga. Nah, Pantasan ini aku kemarin baru dapat WA. ya, Para istri para istri pendeta dan istri pendeta yang sudah pensiun pada mengeluh katanya belum terima uang pensiun sejak Juni 2024. Lalu ku balas, siapa Nang? Setahuku ada yang udah ambil langsung semua pas pensiun, jadi nggak terima per bulan lagi gitu. Iya. iyalah. Kita nggak ada lagi dari GKPA. Karena dia sudah ambil semua kan, Mang? Ya, GKPA hanya kasih pembayar BPJS mereka sampai sampai mati. BPJS. Itu aja yang bentuk bayar GKPA, Mang. GKPA. Dibayar Gimana GKPA. aturannya itu ya, Mang ya? Aturannya nggak tahu saya, tapi yang sekarang kenyataan itu dibayar GKPA BPJS-nya. Oh. Itu. Nanti apakah nanti di sinilah kita aturkan di mana kita masukkan itu. Karena yang kenyataan sekarang
mereka yang pensiun itu BPJS mereka dibayar pusat. Itu dari mana dananya nggak tahu lah Ya. pusat. Dulu Eh, ada dana itu dari Jerman dulu katanya, tapi ternyata tidak pernah dikasih Jerman. Akhirnya kita putuskan itu. Yang PHP itu ya, Mang? Ya, dulu kan dikasih Jerman ke kita uang, maka pendeta yang pensiun kita bayar tiap bulan. Nah, sekarang ternyata Jerman tidak pernah lagi memberikan sudah puluhan tahun, tapi GKPA merealisasi kepada pendeta yang pensiun, kolaps. Maka kita hentikan itu sekarang. Tidak ada lagi pensiun dari GKPA tiap bulan. Oh. Digantilah tadi itu membayar apa itu BPJS. Itu. Jadi bukan pensiun lagi namanya. Itu diberhentikan sejak 2024 ya, Mang? Yang pensiun pendeta itu, Heeh. oh udah lama tuh, udah zamannya Abimar Paung itu kita putuskan. Iya, seingatku pun iya, Mang. Cuman aku nggak tahu aturannya. Ya, zaman Abimar Paung itu karena tidak ada dana yang ditransfer Jerman untuk membayar para pensiun yang pensiun dulu itu. Gak ada. Jadi dari uang kita itu terus kita kasih. Ternyata mereka sudah terima dari PGI, terima dari pesangon kita, tapi mereka terima juga pensiun. Sumber dananya nggak ada. Kita berjanjinya dulu Jerman membayar, maka kita kasih itu. Ternyata udah puluhan tahun juga Jerman nggak mau kasih. Udah kita hentikan itu. Itu. ya. Karena kita sudah ada dana pensiun di PGI. Nah itu. Kalau GKPS misalnya, mereka kan tidak ikut dana pensiun PGI. Sama yang di KBP, mereka mengelola dana pensiun mereka. Sehingga tiap bulan kalau sudah pensiun pendeta mereka kasih pensiun. Itu. Itulah bedanya. Oh, kalau kita PGI ya, Mang. PGI. Hmm. Makanya sebenarnya kalau pendeta ingin banyak dapat setelah pensiun, sekarang kita bisa top up dana pensiun kita itu. Top up sendiri. Misalnya yang dipotong kantor pusat itu 300.000. Tambahlah 300.000 lagi setiap bulan, jadi 600.000 satu bulan. Nanti ketika kita pensiun, biaya biaya pensiun kita itu besar itu, bisa sampai 1 miliar misalnya contoh. Tergantung berapa lama kita men-top up rutin dana pensiun itu. Tapi kalau yang reguler saja yang dikasihkan terpusat itu ke sana ke PGI, kadang-kadang kan hanya 250.000, 300.000. Nanti pensiun kita paling-paling 150 sampai 200 juta itu diterima kalau ditarik semua. Nah itu makanya teman-teman pendeta mengambil semuanya karena kalau dimasukkan dia ke tabungan atau ke apa namanya di itu bisa juga 10 juta 2 juta tiap bulan. Nah, itu makanya diambil semua. Oke lah, Mang, kita lanjut. Terima kasih, Mang, Ayo, untuk penjelasannya. lanjut ya. Ya. Yuk, Uang pesangon yang jumlahnya tidak lebih rendah dari yang ditentukan dalam peraturan perundangan pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi pegawai yang berhenti dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Tidak lebih rendah dari ditentukan dalam peraturan perundangan pemerintah. Maksudnya ini UMP emangnya. ya, benar. Uang pensi pesangon dan uang jasa yang jumlahnya tidak lebih rendah dari yang ditentukan dalam peraturan perundangan pemerintah RI yang berlaku. Ini maksudnya yang mana ini ya? Lebih rendah. Bagi Ada peraturan pesangon kita ya seperti di tempat lain. Jadi apa di uang pensiun nanti jasa pensiun. Hmm?
Nanti itu kan kalau kita setengah N kurang satu. Iya, Jadi setengah N kurang satu itu jangan harus jangan di bawah apa peraturan pemerintah. iya, Maksudnya itu. Pesangon kita itu. Iya. Jangan jangan di bawah peraturan pemerintah, harus kalau boleh di atas peraturan pemerintah. Saya kurang tahu apakah setengah N kurang satu itu sudah di bawah, sudah di atas peraturan pemerintah atau di bawah. Harus kita cek nanti. Saya tanya dulu ke pemerintah, berapanya pesangon mereka kalau pensiun pegawai negeri misalnya. iya. Baru kita sesuaikanlah dengan peraturan kita. Dulu peraturannya itu setengah N kurang satu kali gaji bruto. Berarti Nah, hampir hampir sama dengan apa pensiun itu dong, Bang? Gaji pensiun itu. ya Peraturan itu, pensiun Bang. pensiun itu kan dari PGI. Iya. Kalau dari GKPA itulah tadi. Ya, setengah kurang satu kali gaji bruto. Kalau Nah, kita misalnya 5 juta, hmm. kita 30 tahun melayani, berarti Hmm. 14 kali 5, 90 juta. 70 juta ya? Nah itu. Itulah pesangon GKPA. Apakah 77, apakah 70 juta, 30 tahun melayani, itu sesuai standar pemerintah apa tidak? Kalau tidak sesuai, kita harus cari rumus baru untuk memberi pesangon dari GKPA. Nah itu dia nanti kita tinjau ulang. Dulu mungkin setengah N kurang satu itu kali gaji bruto masih masih di atas pesangon pemerintah. Tapi kalau sekarang dia di bawah, kita rubah lagi. Itu maksudnya nanti. Tapi itu tidak di sini, itu kita atur. Nanti dia turun apa? Pensiun. Oh iya. Dia turun pensiun nanti kita bicarakan angka-angkanya. Cuma Hmm. di sini kita aturkan jangan di bawah pesangon pemerintah. Kira-kira begitu ini. Berarti nggak ada yang perlu dirubah kan begitu dia, Bang? Ya, Masih relevan kan? Berarti betul, kita betul. kunci. Ya, diberi uang pensiun jaminan hari tua berdasarkan peraturan pensiun GKPA sebagai pesangon. Iya, Juga betul. diberikan uang jasa yang jumlahnya tidak lebih rendah dari yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Iya, pegawai yang berhenti dengan hormat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21. Sama ya berarti. iya. Uang Masih betul. pensiun dan uang jasa sebagaimana dimaksud pada huruf C yang diberikan bagi pegawai yang meninggal dunia, koma, diberikan kepada ini pada ahli warisnya nih. Iya, betul. Hmm. Besarnya uang pensiun jaminan hari tua, uang pesangon dan uang jasa diatur lebih lanjut dalam peraturan pimpinan pusat dengan persetujuan Majelis Pusat. Ya, pas itu. Oke, ini Nang ya. Oke. Bagian kedua, pemberhentian tidak dengan hormat. Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan pelanggaran berat disiplin pegawai yang telah mendapat peringatan dan teguran sesuai dengan peraturan disiplin pegawai, namun tetap tidak memperbaiki dirinya. Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat. C. Tindakannya merusak citra GKPA dan gereja-gereja Indonesia pada umumnya, yakni beralih agama dari agama Kristen, menimbulkan perpecahan dalam jemaat. Nah, ini kayak siapa dulu nih di gereja lain? Lupa saya. Tapi menimbulkan perpecahan ini abstrak ini ya. Iya ini. Iya kan? Karena banyak menimbulkan perpecahan. Kategorinya apa gitu dia, Bang? Ya, masih masih nggak bisa, nggak ada tolak ukurnya perpecahan yang bagaimana kan? Mm-mm. Eh, Indikasinya, indikasinya apa kan gitu, Bang? Berarti provokator nih maksudnya, bukan? itu kita cabut aja lah karena itu tidak ada tolak ukurnya. Perpecahan bagaimana kan nanti misalnya eh,
karena sesuatu hal pendeta itu kalau menyatakan kata-kata yang apa dan sebagainya atau tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan jemaat, akhirnya kita harus pecat tidak hormat kan? Padahal mungkin karena salah komunikasinya antara jemaat dengan pendeta. Atau gini, dengan sengaja menimbulkan perpecahan, dengan sadar dan sengaja menimbulkan perpecahan. Nah, kalau itu boleh dengan sengaja dia kan menimbulkan perpecahan, lalu dia hasut mobilisasi jemaat, Ah, baru kena lah dia di situ. ah. Nah, itu boleh, itu kalimatnya dengan sengaja dan memobilisasi jemaat untuk menimbulkan perpecahan. Bolehlah dia diberhentikan dengan tidak hormat. Hmm. Jadi indikasinya jelas gitu ya, Mang ya. Ya, ya, ada indikasinya bahwa dia memobilisasi, Hmm. provokasi jemaat itu sehingga terpecah gitu. Bolehlah itu tidak hormat. Dengan sengaja memobilisasi emang, bukan dan. Dengan sengaja memobilisasi Ya, dan provokasi, memprovokasi. ya, perpecahan jemaat. Gitu. Yang menimbulkan itu dihapus, Mang. Uang nih. Ah, Ini. iya, Mang. Dengan sengaja memobilisasi dan memprovokasi perpecahan dalam jemaat. Wah, itu udah provokator nih. Sebelum keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dimaksud pada ayat 1 huruf A dan C, pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Ya, boleh. Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak berhak memperoleh berhak memperoleh uang pesangon Dan dan jasa. atau uang jasa kecuali Ya, pengembalian tabungan pensiunnya. oke. Kalau pensiun itu hak dia itu. Iya. Yang berwenang untuk menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat ialah pimpinan pusat dengan persetujuan majelis pusat. Ya, betul. Oke. Bagian ketiga. Pemberhentian sementara pasal 24. Pegawai yang merugikan kepentingan dinas dan pelayanan atau untuk keperluan pemeriksaan oleh yang berwajib dapat diberhentikan sementara atau nonaktif untuk masa 3 bulan dengan mendapat gaji sebesar 80% tanpa tunjangan jabatan. Wah, ini orang yang misalnya nih diperiksa polisi lah dia nih karena Ya. kesalahannya di luar nih. Hmm. Pasti bagus itu. Ya. Dalam hal larangan bekerja perlu diperpanjang kepada yang bersangkutan mulai bulan keempat dan seterusnya hanya diberikan gaji 50%. Larangan kerja maksudnya ini hubungan Kalau nomor satu misalnya, Mang ya? kalau misalnya dia tidak bertobat, tetap terus melakukan, Oh, ya. kurangi 50%. Dikurangi lagi gajinya ya 50%. Ya, dikurangi. Ya, nggak apa-apa lah itu. Dia tidak bertobat dia. Pemberhentian sementara sebagai masuk pada ayat 1-2 kecuali untuk keperluan pemeriksaan yang berwajib didahului dengan teguran lisan ya. Jika tidak ada perubahan dilanjutkan dengan betul tertulis. C. Pengembalaan khusus. Ya, Jika kesalahan pegawai yang bersangkutan tidak terbukti atau jika ia menyadari dan memperbaiki kesalahannya, ia segera diaktifkan kembali. Pemulihan nama baik nih. ya betul. Bagian keempat, pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang. Pasal 25. Pegawai yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat dari pegawai. Udah jelas itu. Ya, Namanya meninggal. Pasal 26. Pegawai yang hilang. Loh, hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke-12 sejak ia resmi dinyatakan hilang oleh pejabat perintah. Oh, hilang hilang karena pesawatnya jatuh nih apa enggak? Pokoknya hilanglah dia, Mang. Hilang dari peredaran, hilang hilang tiba-tiba, hilang karena Atau hilang sengaja ya? sengaja ya. tidak disengaja, pokoknya menghilanglah dia. Menghilang dia. Hmm. Oh, ya udah. Ini jasadnya nggak kelihatan. Ada selama ini di kita yang menghilang, Inang? Oh, belum ada. Belum belum. Belum ya?
Belum ada. Hilang yang dimaksud pada ayat 1. Oh, ini maksudnya. Pegawai yang dalam bepergian mengalami kecelakaan, betul tadi, kecelakaan pesawat terbang dan mayatnya tidak ditemukan. Sebagai pegawai yang meninggal, ia diberhentikan dengan hormat dan berhak mendapat hak-hak kepegawaiannya yang diserahkan pada keluarganya. Ya, betul. Tapi kan Mang, itu pun sepertinya harus perlu kita perbaiki. Hilang yang dimaksud pada S1 ialah pegawai yang dalam bepergian mengalami kecelakaan kapal terbang. Bagaimana dengan kapal laut? Gitu kan? Itu adalah kapal atau apalah hilang dalam kecelakaan kecelakaan gitu aja. Iya. Entahkah dia misalnya pesawat darat, kan ada juga darat masuk ke Ada. lubang sana nggak kelihatan kan. Langsung dikubur orang dia. Iya, Jadi kecelakaan mengalami jangan kecelakaan dibatasi dalam dengan perjalanan gitu aja, mengalami kecelakaan dalam perjalanan dan mayatnya tidak ditemukan gitu aja. Jangan hanya pesawat aja yang yang Nah, ditanggung. nah, itu ya dalam perjalanan Ya, atau dalam menjalankan pekerjaan. eh, boleh dalam menjalankan tugas ya. Kalau bepergian dia nanti dalam arti tidak dalam tugas kan belum tentu kita tanggung kan? Iya, iya. Iya, mengalami kecelakaan dalam perjalanan tugas. Perjalanan dinas. Tugas dan dinas, ya terserah. Dinas saja biar lebih mantap. Ya, Udah ya, kita potong ya, nih ya. ya. Sebagai pegawai yang meninggal, ia diberhentikan dengan hormat dan berhak mendapat hak-hak kepegawaiannya yang diserahkan pada keluarga, betul. Pegawai sebagaimana maksud ayat 1 yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup diangkat kembali sebagai pegawai dan gajinya dibayar penuh terhitung, ya iyalah. Dan Ya lah. iyalah, betul. Tapi udah dianggap hilang, ditemukan kembali, jaraknya berapa lama tuh ya? Bisa aja dia melarikan diri emang ke hutan. Melarikan diri dia ke hutan setahun, terbalik lagi dia. Bagian kelima, pemberhentian karena hal-hal lain. Pegawai yang meninggalkan tugas secara tidak sah, aduh ini kalimatnya nggak ada lagi pakai syah. Dalam waktu 1 bulan terus-menerus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai. Waduh, ini kalau diterapkan, wah, mantap ini. Iyalah Ya, 1 bulan, Mang. Hah? Haruslah. Iya, mantap nih kalau diterapkan ini. ya, Semoga. Pegawai yang setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan GKPA dan tidak melapor diri kembali dan atau tidak dapat dipekerjakan kembali karena tidak ada lowongan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai. Kita nanti ya, ini di peraturan cuti nih, ada cuti di luar tanggungan nih, Ada. ya, ya kan? Ada peraturan cuti nanti. Berarti Nang Misma sudah harus diberhentikan dengan hormat dong nyamangnya. Siapa? udah, Nang sudah, Misma. sudah, Oh. sudah berhentikan dengan hormat itu, Oh. karena sudah lama dia cuti luar tanggungan dan dia sudah melapor kan, tidak ada formasi, ya udah berhentikan dengan tidak hormat. Masih. Kepada pegawai yang dimaksud pada ayat 1, 2 tidak diberikan uang pesangon atau uang jasa. Sakit Ya, aja. Bagian ke-6, pemberhentian karena bebas tugas. Pegawai yang menjalankan tugas pada lembaga negara. Ya, betul. Diperbantukan pada gereja lain. Ada kita nih. Bisa Saya. jadi. Emang di perguruan tinggi kan? Iya. Oh sama itu ya, sama ini. Iya. Oh badan ya, badan ya. Mengikuti pendidikan atau studi di luar negeri. Dibebaskan dari tugas dinas atau pelayanan selama menjalankan kewajiban tersebut dan tidak menerima gaji dan hak kepegawaian. Betul, Mang? Mang, ini kayak gini sering kali loh typonya itu melanjutkan studi di
spasi seharusnya kan di luar gitu. Banyak kali tuh di atas. Nah, di yang di atas di nah. Di Ini udah ini benar kan Bang ya? Tidak menerima gaji ya? kalau itu maksudnya yang poin tadi itu kan di lembaga negara, masih turunan lembaga negara, baru di gereja lain, kalau Iya, di tempat misalnya seperti GKPS ke iya, kita, oleh GKPS tidak kasih lagi gaji, maka kita yang menggaji. iya. Itu Yayasan Kristen di luar lingkungan GKPA. Nah, STT itu bukan di luar lingkungan GKPA, masih bagian daripada GKPA karena pembina kan. Hmm. Kalau saya masih diberi hanya gaji pokok Oh, itu kalau saya. Kecuali dulu si Darwin pergi dia ke Kalimantan itu MOU-nya memang diberhentikan gajinya oh. dan POUK yang apa POUK namanya POUK itulah yang Pau, pau, menggaji. pau. Ya, karena tidak ada kaitannya dengan GKPA. Oh gitu. Nah, tapi kalau ada kaitannya dengan GKPA, maka GKPA hanya kasih gaji pokok. Oh gitu. Gitu. Maka dia di kalau poin satu itu udah pas itu. Poin dua, diperbantu pada gereja lain di luar Ya, lingkungan. ya di luar GKPA, betul. Iya, mengikuti pendidikan. Jadi dibebaskan dari tugas dan tidak menerima gaji dan hak. Nah, itu Ini C tidak menerima itu gaji ini ya. di C itu pendidikan melanjutkan studi di luar lingkungan pelayanan GKPA. Misalnya dia ke luar negeri. Iya, iya betul. Tapi kalau dalam negeri dikasih gaji pokok itu. Nah ini gimana nih, Mang? Kalimatnya. Sama. Nah, jadi mungkin ini kalimat C itu di luar negeri aja. Nah, itu gimana tuh? Kalau masih dia di Indonesia, masih dikasih gaji pokok itu. Hmm, oh Pendidikan gitu. di luar negeri aja. Tak usah di luar lingkungan GKPA, di luar negeri. Hmm. Karena Jadi, Indonesia masih di dalam lingkungan GKPA aja itu. jadi ini yang masih dikasih gaji pokok yang B. Yang dia kuliah di dalam negeri. Oh B, BC Kalau lah di ya. luar, kalau di luar negeri nggak dikasih gaji pokok lagi dia. Oh, ya, ya, ya. Oke lah. Gitu. Betul, betul. Bahkan ke Sinode pun dia tidak diundang kalau di Tidak luar diundang negeri. ya. Ya, tapi kalau dalam negeri diundang sebagai peninjau. Hmm. Artinya udah benar ya, Mang? Enggak, keterangannya enggak. Kalau di luar negeri, Makanya, ini udah benar. Tidak menerima gaji dan hak iya. ABC Kalau di ini. luar, ABC ini. iya. Kalau dia di luar negeri nggak diterima gaji lagi dia dari GKPA. Iya. Oke ya. Itu di mana tuh nanti keterangannya, Mang? Di perjalanan apa namanya? Apa namanya? eh di peraturan lain nanti apa namanya peraturan apa itu ya? Studi lanjut lah, studi lanjut bukan? Ya, lanjut, lanjut. Ada nanti itu kepangkatan atau apa? Ada peraturan lain nanti mengaturkan itu. Hmm. Itu nanti kita bikin tuh ya. Ya, Oke. Setelah menjalankan tugas dimaksud pada ayat 1, pegawai yang bersangkutan dipekerjakan kembali berdasarkan formasi yang ada dan dengan pangkat yang sesuai dengan hasil yang dicapai pada masa tugas atau pendidikan yang dimaksud. Masa pembebasan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperhitungkan sebagai masa kerja hmm, untuk penetapan gaji pokok, kenaikan pangkat, dan pensiun pegawai bersangkutan. ya, Betul lah, Mang, nih? ya, dihitung, Oke. dihitung dia. Pasal 29, penutup. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan ini diatur oleh pimpinan pusat atau EPORUS dengan mempertimbangkan perubahan dan kebutuhan gereja dalam pengelolaan SDM. Tuh. Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan sebelumnya
Surat ketetapan Sinode AM nomor 11, nomor 18, Sinode 19 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 31 peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 September 2026 pimpinan pusat GKPA. Gimana Inang Preses? Oke, Mang. Ada yang mau lagi ditambahkan? Hmm, pasti, Mang. Cuma nanti kadang-kadang udah mikir-mikir mau datang ya. Nah, yang kemarin Inang bilang sama saya itu mau dimasuk di mana tuh ya? Inang cerita kemarin sama saya. Formasi penerimaan apa itu pendeta? Berarti itu formasi penerimaan pendeta. Masuk sini dong, enggak? Coba sih. Kita kan bicara formasi ini. Sudah ada nggak itu ini? Ini masih pegawai ya, Mang? Pendeta udah kita bahas ya? Kan dua-dua nih. Ada nanti penerimaan lagi apa pembahasan itu eh di tata gereja sebenarnya ya, diaturkan lagi dan di apa nanti ya di atas sebenarnya ada itu calon pendeta tadi ada itu calon kan pegawai administrasi dan pelayan gerejawi kita bagi dua tadi itu Ya ini. ya cuma tidak begitu detail nanti Nah, di peraturan kepegawaian nanti itu, Mang, Syaratnya. misalnya gini kan, yang tiba-tiba teringat itu untuk calon pikar, usulku sih supaya yang belum menikah. Oh, ini udah belum menikah iya udah. Nah, ya, ada itu pelayan kerjawi di bawah, Mang. Di C. Nah, itu nggak kita buat lulusan sarjana pasca sarjana. Kalau di situ kan kita buat belum menikah, di sini kita nggak buat belum menikah. ya dulu sebenarnya itu ada itu peraturan belum menikah sekarang itu melar semua sejak beberapa dekade belakangan ini bermunculanlah itu yang menikah pun diterima. Itulah kan jadi agak-agak sedikit ini juga kan, Mang. Iya, Eh, Dianya jadi menghadapi masalah gitu. Karena memang kita belum memberi hak rumah bagi yang eh, belum apa masih pikar kan, iya. belum diaturkan. Kalau zaman kami dulu memang dia buat itu tidak boleh menikah. Cuma sekarang itu di aturan dulu ada itu. Cuma aturan itu dilanggar, lalu mereka buat lagi menghapus belum menikah itu. Maksudku kita masukkan lagi, Mang, tapi kita sampaikanlah nanti pertimbangan-pertimbangannya. Ya, buat aja merah nanti dia Mana nih? di peraturan menerima calon pegawai itu, calon pegawai. Umur dan sebagainya kan belum menikah. Yang pegawai. Pelayan gerejawi ya, Oh ini pelayan gerejawi ini. Nih, ha. ya. Berusia maksimal 33 tahun. Dan belum menikah. Gitu. Ya, Iya, kalau nanti menikah nanti tadi kayak Inang Preses bilang lah. Menyulitkan dirinya sendiri jadinya. Iya, menyulitkan karena dia kan harus menjalani selama 2 tahun nanti masa percobaan kan. Pindah-pindah lagi dia kan. Pindah lagi dia. Ini boleh ini, tapi bisa nanti kalau kalau dibahas ini bisa ramai juga ini. Rame karena sudah banyak contoh-contohnya ini, Mang. Iya. Memang iya, kami masalah apa katanya pula lagi nanti kan. Hak Mm-mm. ajasinya itu menikahi itu katanya. Iya. Tapi mungkin kita bisa belajar dari HKBP lah kenapa mereka sampai sekarang belum Soalnya menerima yang belum menikah untuk masa vikariat. Begitu kan Amang iya. Pendeta Hamdi. Artinya banyaknya masalah ketika mereka sudah menikah karena keluarga dan anak kan belum ditanggung KPA itu, Hmm. belum masuk tunjangan itu, perumahan pun belum masuk,
Nah, tapi karena sudah keluarga, jemaat jadi terbeban kan? Iya. Menyulitkan jemaat, menyulitkan pendeta resotnya, mentornya. Iya. Inang, artinya dia dia nanti menikah baru umur 35 gitulah ya. Kalau dia 33 ya. Selesai dulu masa pikaryanya, Mang. Iyalah, 35 atau 36 lah. Hmm. Nanti nanti pasti ada yang nanya, uang usia orang menikah 30 gitu. Ya enggak, udahlah kita bikin aja lah dulu. Hmm. Ya, Ya, oke. oke. Sementara hari ini itu dulu lah kita bahas ya, Mang ya. Oke lah. Bagus banget. Berarti kita libur lah ya, karena itu hari Minggu raya depan kan? minggu depan Lebaran lah kita dulu, Mang. Lebaran dulu kita. Iya, Mau Lebaran kemana, dong. Mang Rianto ini? Ah, Mau kemana? aku nggak kemana-mana, di sini aja. Oke lah, oke lah, oke lah, oke lah. Oke lah, karena begitu. Terima kasih banyak lah Mang Inang. Kita Ya, sampai di sini dulu ya tempat kita. Dan iya, kita libur lah minggu depan Mang ya. Inang. iya, Baik, Oke lah kalau begitu. Kami minta lah Inang Preses untuk berdoa. iya, baik kita bersatu dalam doa. Bersyukur kepadamu Bapa untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami untuk membahas bagian aturan dan peraturan kepegawaian yang ada di GKPA. Terima kasih hikmat Tuhan telah menolong kami dan kami akan mengakhirinya. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami sepanjang malam hari ini Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu dan kami percaya bahwa kami sepanjang malam hari ini akan Tuhan jaga, Tuhan pelihara sehingga besok pagi kami boleh memulai aktivitas kami dengan semangat baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke lah Amin. Mang Inang. Selamat malam semua ya. Baik. Yuk, horas, horas. Terima kasih.